Pertanyaannya, pada daur karbon, respirasi organisme autotrof dan heterotrof menghasilkan CO2. Selain itu, organisme yang mati juga merupakan sumber karbon bagi kerak bumi. Penguraian organisme di kerak bumi menghasilkan karbon yang akan membentuk A. Senyawa bikarbonat, B. Bahan bakar fosil, C. Kalsium karbonat, D. Karbonat dioksida, atau E. Glukosa. Penjelasannya, siklus karbon ini merupakan salah satu siklus dalam biogeokimia, yang mana terjadi pertukaran dalam karbon yang terjadi di biosfer, geosfer, hidrosfer, maupun atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon, yaitu atmosfer, biosfer terestrial, lautan, dan sedimen. Untuk reservoir atmosfer ini biasanya berupa udara. Kemudian untuk reservoir biosfer terestrial biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah. Lalu untuk reservoir lautan ini termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati. Sedangkan untuk reservoir sedimen termasuk bahan bakar fosil. Karbon ini diambil dari atmosfer dengan cara tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Dalam melakukan proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan cepat. Kemudian, karbon diambil di permukaan laut mengarah ke kutub. Karena ketika air laut itu lebih dingin, maka CO2 lebih mudah terlarut. Selanjutnya, CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke kedalaman laut atau interior laut. Kemudian diambil juga di bagian laut atas atau upper ocean pada daerah dengan produktivitas yang tinggi. Organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon, dan beberapa organisme juga membentuk cakang karbonat dan bagian-bagian tubuh lainnya yang keras. Nah, proses ini akan menghasilkan aliran karbon ke bawah. Dan yang terakhir melalui pelapukan batuan silikat. Ini berbeda dengan proses sebelumnya. Pada proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Nah, pelapukan batuan karbonat ini tidak memiliki efek neto terhadap CO2 atmosferik karena ion bikarbonat yang terbentuk terbawa ke laut, di mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi yang sebaliknya atau reverse reaction. Selanjutnya, karbon dapat kembali ke atmosfer dengan beberapa cara, yaitu melalui respirasi makhluk hidup, yaitu oleh tumbuhan maupun binatang. Hal ini merupakan reaksi eksotermik dan termasuk juga di dalamnya penguraian glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya, melalui pembusukan binatang dan tumbuhan. Fungi atau jamur dan bakteri itu menguraikan senyawa karbon pada binatang dan tumbuhan yang mati dan mengubah karbon menjadi karbon dioksida jika tersedia oksigen atau menjadi metana jika tidak tersedia oksigen. Selanjutnya, melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon yang terkandung menghasilkan karbon dioksida. Juga yang lainnya seperti asap. Nah, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, produk dari industri, dan gas alam akan menghasilkan karbon yang sudah tersimpan selama jutaan tahun di dalam geosfer. Hal inilah yang merupakan penyebab utama naiknya jumlah karbon oksida di atmosfer. Selanjutnya juga produksi semen, yang mana salah satu komponennya adalah kapur atau gamping, dihasilkan dengan cara memanaskan batu kapur atau batu gamping yang akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak.
Lalu di permukaan laut, di mana air menjadi lebih hangat, maka karbon dioksida terlalu akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir, melalui erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi yang akan melepaskan gas ke atmosfer. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penguraian organisme di kerak bumi menghasilkan karbon yang akan membentuk bahan bakar fosil. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B.